Udah ada, yang penting nih udah ada logo SNI-nya. SNI Beda yang helm-helm 100 ribuan itu ringkih gitu ya. ringkih, dibanting juga Pegangannya pecah. ringkih gitu ya. loh. Kita tekan pakai jempol juga dia nggak gampang apa ya? Mendelep kalau kata orang iya, orang masuk. Betawi ya. Iya. Nggak gampang ngikutin jempol Iya, nih. kita Halo motoris, jadi hari ini gue lagi ada di Kus Helmet, Rawamangun. Tokonya apa aja tuh Om? Ada apa aja? toko kita sebenarnya basicnya itu cuci helm, Cuci helm. servis busa, terus kita bisa repaint, bisa repair ini spare part lah, ganti spare part. Oke. Visor, terus busa, base plate segala macam. Tapi memang base-nya di helm ya? Ya, kalau untuk aparel ya tambahan lah ya. Aparel Ya, tambahan. Kita ada jual helm, jaket, sepatu, sarung tangan, perlengkapan riding lah. Oke. Kemarin gue tuh dikirimin Om helm nih. Helmnya Carglass NFS. NFS. Jadi gue cari yang udah paham lah tentang helm. Karena kan kalau review gue sendiri nggak terlalu paham Om. Jadi gue minta tolong nih Om. Kita inilah apa namanya? Kita coba review helm Carglass NFS ini dari A sampai Z nih. Mulai dari dusnya kita buka dapetnya apa aja. Terus dari apa namanya? Ya isi-isian semuanya lah. Pokoknya dibuka nanti busa-busanya nanti. Nah, ini helm yang masih baru nih Om. Ya. Kita langsung buka aja. Ya. Nah, isinya apa aja tuh? Kita buka ya motorage. Motoris. Nah, ini kita buka nih ada kelengkapannya, ada dapet pouch atau sarung ya biasanya ya helm. Dalamnya sih nggak ada manual book, kayaknya nggak ada ya? Nggak ada Om. Nah, kita dapat ini knopnya untuk kuncian visor, dapat cadangan satu, kita taruh lagi. Oke. Taruh di bawah aja ya. Kita taruh aja. Kita buka dulu nih. Kita buka nih. Oh, dia ada plastiknya, mungkin biar takut kalau kebanjiran. Bisa. Ini tulisan Carglass nih tasnya nih. Carglass. Ini sih bahan spunbond ya, seperti biasa ya. Kalau helm-helm yang lokal-lokal biasa bahannya Pakai kayak gini. Spunbond namanya. Standar lah ya. Ini dia Carglass NFS. FS. Kita taruh aja plastiknya. Nah. Kita langsung cek aja nih Om. Kita review dari mana dulu nih? Jadi sebenarnya ada 5 komponen yang harus kita perhatikan ketika membeli helm. Yang pertama itu shell atau batok. Ini ya batoknya. Oke. Lalu yang kedua visor. Yang ketiga EPS atau styrofoam. Keempat itu busa ya atau interior. Yang terakhir itu chin strap, yaitu pengaman dari helm tersebut. Oke. Nah, Itu ada 5 poin sebenarnya. kayaknya kita ngelihat dari eksterior dulu nih Om. Nah, gua nggak paham tuh. Tadi ada snail kayak gitu-gitu tuh. Ya. Kalau gua pokoknya secara kelihatan mata aja nih. Ya. Yang pertama kita bahas yaitu dari shell. Shell ini adalah cangkang atau biasa kita sebut itu batok ya. Batok dari helm itu sangat menentukan. Makanya kita kenapa kita jadikan nomor 1? Karena paling utama itu adalah cangkang untuk melindungi dari Kepala ya? Kepala. Karena kepala ini kan ada otak yang dilindungi oleh helm. Jadi yang nomor 1 kita harus cek itu kekuatan dari shell-nya ini. Dan bahan apa yang dipakai oleh helm tersebut. Oke. Nah, ini bahan apa nih? Ini bahan standar, biasanya paling bawah itu, level paling bawah itu di ABS ya, plastik ABS biasanya. Oh, ini plastik ABS nih. ABS naik itu ada fiber composite, karbon. Oke. Nah, ini kalau gua ngelihat secara kasat mata nih Om ya. Helm ini maksudnya helm kekinian. Cuman nggak terlalu kekinian karena ada visornya nih masih agak apa ya, retro-retro nih menurut gua nih. Enggak yang lancip banget. Iya, nggak lancip-lancip nih. Jujur gue demen secara desain itunya doang. Nggak tahu nih secara kegunaan gimana nih Om. Tadi setelah kita bahas shell atau batok, ini kan ABS sebenarnya udah standar banget ya untuk ABS. Dengan harga berapa harganya? Harga kalau nggak salah di marketplace itu sekitar 3,5. Wah, murah banget ya untuk helm. Ya kalau gue bisa bilang ini bagus ya. Dari build quality-nya lumayan lah, harga 350.000. Bukan yang helm-helm ecek-ecek yang
100.000, 200.000-an yang asal bikin. Ini sih proper sih karena mereknya juga kita udah banyak yang tahu lah ya. Carglass. Nah, untuk Shell ini udah SNI juga nih. Udah ada, yang penting nih udah ada logo SNI-nya. SNI-nya ya, tulisan penting SNI banget ini SNI, penting banget. Jadi bukan SNI-SNI-an. Jadi benar-benar proper, dia bikin plastik ABS walaupun tingkatan paling bawah tapi sudah standar nasional Indonesia. Kita lihat cangkangnya tuh beda lah, kalau kita ketok ini agak padat. Beda yang helm-helm 100 ribuan itu ringkih gitu ya. Dibanting juga pegangannya pecah, ringkih gitu. ya. Terus yang kedua, visor harus terbuat bahan dari polikarbonat minimal. Ini sih sudah polikarbonat. Jadi polikarbonat itu nggak gampang pecah. Oh ini. Ya. Jadi ketika crash itu tidak membahayakan mata. Kayak gitu. Ini shellnya sudah visornya sudah polikarbonat dan udah anti stretch. Anti stretch ini jadi visornya tuh bening, nggak yang gampang burem. Gampang ini. Ya, nggak gampang kegores. Cuman mah kalau kenanya kenceng mah lumayan Om ya. Pasti ada aja ya. Kalau helm 100 ribuan itu gampang baret. Walaupun cuma dilap-lap biasa itu biasanya udah kena ada baret-baret halus lah. Kalau ini udah polikarbonat dan kualitasnya pun sudah standar lah ya untuk helm-helm di Indonesia. Kalau secara desain Om? Desain kalau menurut Om gimana nih? Untuk yang tipe NFS ini sih desainnya lumayan ya. Maksudnya ngikutin pasar banget. Sekarang kan lagi model-model yang ada spoilernya yang panjang, lancip-lancip, terus visornya yang sampai monyong-monyong gitu kan. Iya, ini sih sudah cukup lah ya untuk harga 300 ribuan, sudah sangat worth it untuk dibeli ya. Lumayan oke lah ya. Oke. Lanjut ke step berikutnya, ketiga, yaitu IPS. IPS itu kita bisa buka nih ya. Nah, ini IPS ini di dalam nih. IPS itu adalah expandable polyester atau yang biasa kita sebut itu styrofoam ya. Biasa iya. Busanya. Gabus lah. Ini gabus. Biasanya kalau kita beli elektronik tuh ada styrofoamnya tuh. Iya, benar. Bisa dikatakan ini beda dengan styrofoam yang ada di produk-produk elektronik. Kalau yang styrofoam yang ada di produk-produk elektronik itu kita tekan jari itu gampang rusak. Oke. Itu karena kualitasnya beda dengan IPS untuk helm. Beda ya. IPS itu expandable polyester, sedangkan itu adalah styrofoam. Tapi orang umumnya biasa bilangnya styrofoam. Styrofoam. Ya. Kalau busa mah ini nih. Ya, itu interior. Ini styrofoamnya sih kalau saya lihat ya lumayan ya. Maksudnya untuk harga 300 ribuan sih udah nggak gampang. Lah ya? Kita tekan pakai jempol juga dia nggak gampang mendelep kalau kata orang tahu ya. Iya. Nggak gampang ngikutin jempol. Iya, kita dorong aja. Caranya gampang. Kita dorong aja. Pakai telunjuk, pakai jempol, kita dorong gampang. Ini enggak dia gitu. Ini sudah oke. Dari segi build quality dari IPS ini sudah oke, Carglass ya. Oke. Terus apa lagi Om? Yang keempat kita masuk ke interior, yaitu busa ya. Ini busa. Busanya itu ada terdiri dari crown pad yaitu busa kepala dan cheek pad itu busa pipi. Untuk kainnya ini sih sudah bagus ya, lembut dan juga nyerap keringat. Ini kain. Ya, untuk kainnya sih sudah lembut banget. Terus di sini ada bagian mesh-nya. Ini mesh ini angin bisa masuk, jadi nggak terlalu panas. Gitu. Ini angin masuk nih. Ada sirkulasi sirkulasi udara. Dalam juga ada mesh-nya. Jadi nggak yang full kain. Ada yang full kain tuh itu panas banget. Jadi cari yang ada bahan mesh atau yang bolong-bolong nih, biasanya kita sebut bahan mesh. Tapi ini termasuknya lembut apa enggak nih Om? Ini termasuknya ya cukup untuk harga 300 ribuan, cukup banget gitu. Interiornya juga udah lumayan dan fitmentnya juga tadi udah dites juga. Untuk ukuran ini true size ya, jadi ukurannya ya universal, udah standar gitu loh. Ini dua-duanya ukuran XL. Ya, kebetulan dapat ukuran XL yang kita review pada hari ini. Terus yang terakhir chin strap. Ini penting banget. Chin strap. Kenapa saya bilang penting banget? Karena ini menentukan ketika kita pakai crash atau kecelakaan, ini yang menentukan. Helm itu semahal apapun helm,
Kalau chin strapnya tidak terpasang dengan betul dan kualitasnya buruk, itu akan terlepas. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama kualitasnya kurang bagus atau cara pemakaiannya nggak benar gitu. Jadi pemakaian chin strap ini harus sesuai standar. Jadi agak dikit semi-semi nyekek lah. Semi-semi nyekek Iya. tuh ya. Kalau yang kita gede mah ini mah udah ini banget ini Om, udah sampai begini nih Om. Jadi kalau kita pakai itu nggak boleh dia ngondoy. Jadi ketika kita dorong itu jangan sampai gampang banget lewat dagu. Jangan ngelewatin Ya, pokoknya. kalau gampang lewat dagu berarti itu belum aman. Oke. Ada konsekuensi helm itu terlepas dari kepala. Kepala bisa Gitu. copot Karena ya. pernah kejadian di Sentul waktu itu ada balap dia pakai helm impor lah, Itali. Helmnya Helm ya mahal di tuh. atas 10 juta lah dan itu terlepas karena pemakaian chin strapnya nggak bener. Oke. Itu kejadian ya 2-3 tahun silam lah gitu. Jadi ini untuk Carcross ini chin strapnya udah standar, dia memakai Ini namanya tipe apa, Nom? microlock. Oh ini microlock. Microlock. Jadi ada double daring, microlock, dan ada yang lama itu buckle namanya. Jadi ada 3 jenis di semua helm rata-rata 3 jenis. Ada buckle yang lama tuh yang ceklek klik. Ya, Ini yang microlock, kayak gesper, dan yang terakhir double daring yang biasa buat balap. Iya. Yang ini ya yang dimasukin Iya, terus keluarin lagi yang tuh. besi dua biji tuh, Iya, besi dua tahu, biji. gua tahu. Itu. Jadi ini sih kualitasnya sih kalau gue bilang ini bagus ya. Dan talinya pun nggak kaleng-kaleng gitu. Dia bikin tali itu tebel. Biasanya helm-helm yang range 200, 300, 400 ribuan tuh talinya tipis. Talinya tipis Om. Iya, karena ada beberapa helm kita jual juga lokal. Beberapa helm yang di atas 500 itu ada juga yang masih pakai talinya yang tipis gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi ini oke lah ya. Ini oke lah untuk harga helm 300 ribuan, ini talinya sih tebel kalau menurut gua sih ya. Cukup banget. Tebel banget. Terus kualitas dari apa namanya microlocknya ini juga bagus. Nggak yang asal-asalan gitu loh. Nggak salah-salah. Nggak asal-asalan. Nah ini tempat intercom ada gak nih Om? Biasanya kan Ah. zaman sekarang tuh Kita pakai internet ya. suka tuh pakai intercom tuh. Nah, udah ada nih. Udah ada. Nih, tuh. Sudah ada. Ada lubang buat intercom. Udah ada, tinggal dicopot doang ya. Iya, Tinggal dicopot, tinggal pasang dah tinggal tuh. pasang. Intercomnya terserah dah. Serah mau yang mahal apa yang murah. Bisa, bener. Udah Nah. itu aja sih 5 apa namanya bagian-bagian helm yang wajib kita review ya sebelum kita membeli helm ya 5 bagian tersebut sih. Oke. Menurut gua harus dipertimbangkan lah. Dipertimbangkan ya. Betul. Nah tadi kan udah nih Om kita ngobrolin. Sekarang gue pengen tahu nih dari sisi lo kan paham banget nih tentang helm. Ada gak sih Om ini helm minusnya? Maksudnya secara ini aja, terserah lu deh. Oh, ini helm ini. Ya, Khusus ini helm ini. ini. Yang ini ya. Minusnya apa ya? Mungkin dari desain kurang ya. Desainnya kurang. Nanggung. Butuh ada sedikit poles lagi. Nah, untuk review sih gua seharusnya enaknya sih pakai dulu ya. Langsung dipakai dulu jadi ya. kita tahu nih. helm Misalnya ini, seminggu. ya, kita kalau pakai enggak- harian. Biasanya kita tahu Ah. helm itu enak apa enggak setelah pemakaian 1 minggu. Kurang Oke. apa nih helmnya nih? Berisik kah atau pengap, nggak ada sirkulasi udaranya, nggak berjalan dengan semestinya, terus busanya enak apa enggak? Wah, banyak dah pokoknya. Oke, sebenarnya kalau review yang bener-bener sampai kita coba dulu. Iya, karena waktu itu saya pernah review helm lokal. Waktu itu launching apa helm merek apa ya? Apa banyak nih Om helm lokal nih selain Carcross, ada yang GM, NAK, NJS, RSV juga ada. Pernah review itu pemakaian saya malah 1 bulan ya. Oh 1 bulan 1 Om. bulan pakai baru di review ternyata ya helm yang harganya lumayan. 600 sampai 700, hampir 700, 680-an waktu itu. Segitu? Iya, itu aja masih ada minusnya. Oh ada Pasti. minusnya. Berarti ntar kita review lagi Ya, Om. Ini betul. nanti sebulan Ya, Om. ini tuh sebenarnya kalau dilihat sih udah lumayan lah 300. Apa sih yang bisa
diunggulkan dengan helm 300 ribuan kan. Tapi cukup lah untuk buat harian. Sebenarnya harian sih. Cukup banget. Kayaknya mereka ngejar harian ini buat orang-orang kerja pulang. Yang cuma ngeletak di spion. Iya, bukan yang tipe-tipe helm di belakang nih Om. Kalau ini kan emang kayak buat touring, buat dipakai ini riding kayak gitu-gitu. Cukup. Paling itu aja ya. Cukup sih. Untuk helm-helm yang ini yang 300 ribuan. Oke deh, mungkin segitu aja kali review kita ya untuk hari ini Om. Siap. Nanti selanjutnya kita coba pakai Om ya. Kita pakai sebulan. Ya, nanti boleh. kita coba review lagi. Ya kan keberlanjutannya gimana, rasanya gimana. Nah, ya kan? betul. Itu baru bisa tuh kita tahu tuh Om ya. Betul. Ya udah, mungkin segitu aja motoris. Oke. Review kita untuk Carglass NFS. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel Naik Motor Indonesia biar makin berkembang.